bin Malik adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama dari malam dan siang hari. Saat itu jumlah istri beliau ada 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu melayani mereka semua? Dia berkata, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami serahkan anakmu Lucy atau Esther ke dalam tanganmu Bapa. Terimalah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Itu Membatalkan wudhu. sholat katanya. Itu Batalkan gimana wudhu gitu. ceritanya gitu. Dan kalau kentut yang dicuci muka. Kenapa muka yang dicuci Bang Denny? Coba dulu, saya 2 tahun ini nggak kelar-kelar ini. Pada ini murtadnya. Pada ini bagus ini. Begini. Apa red? Aku dulu red. Surat ini turun aja surat ini ah. Surat ini nggak sopan ini. Surat ini nggak sopan. Giliran santri satu-satu lah. Pak Daniel, ini Daniel ini. Silakan Aditya. Saya mau tanya Pak. Ya ini di sini yang murtad ini Kiai Murtad dan Theodorus. Oke, baik, terima kasih Pak Bom. Waktunya. Oke baik. Ini Pak Daniel ini saya mau tanya dulu Bro, sebelum kita lanjut diskusi. Banyak sekali yang nanya ke saya. Mana dulu yang mau jawab ini? Ya silakan Aditya. Ya, yang merah. Pertanyaan tuh persingkat. Ya baik. Oke, terima kasih. Ya, Pak ini sudah dibaptis atau belum? Apa? Halo? Siapa yang ditanya? Sudah dibaptis? Sudah 2 tahun sudah. Sudah 2 tahun nama baptisku dan seperti sudah sah murtad ya. Sah banget. Kafah, murtad kafah. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Jadi Bang, Abi sudah datang. Tunggu. Nubuatan Abi untuk anak Daniel sudah datang. Abi. Salam. Abi. Pakai bahasa Arab, Daniel. Abi. Bune haba. Nai. Bersyukur sama nai. Ya. Wati pernah dulu itar. Sabar dulu. Ini didiamkan dulu. Tipe pernah dulu. Tilo dulu mau bau. Di Indonesia begitulah. Naru maratala. Mudah-mudahan istiqomah di jalan Kristus itu. Iya. Ida mau bukan apa ini sebut tanya Bodin enggak ingin katanya ini mau diambil sama Pangeran Musa. Saya mau Nah, istrinya masih ingat ya? Aditya sabar ya. Aditya mau dulu ya. Sebentar loh. Ini begini Aditya. Ini Daniel ini Pak Bomom dulu 10 tahun lalu saya nonton Abi Saifuddin punya video. Abi mengatakan bahwa akan ada muncul orang hebat ya. Silakan Daniel. Tafadol. Iya. Begini masalah kentut tadi itu Bapak bisa lihat di riwayat Muslim, hadis Muslim, kitab Sahih Muslim riwayat nomor 362. Gini, idza wajada ahadukum fi perhatikan ini, fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi. Nah, simak beba ya. Akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jadi begini terjemahannya itu. Bila seseorang dari kalian mendapatkan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu,
apakah berhadas atau belum, maka janganlah keluar dari masjid Saya hingga keluar mendengar dari suara. kesempatan, mohon Pak Daniel, nanti sekali-kali masuk ke room kita sama-sama baca. Saya baca Al-Quran, kau baca Alkitab ya. Nah, silakan Iya, kamu iya, dapat. tunjuk Al-Quran yang mana, nanti kamu baca kitab Amsal dengan suara yang indah gitu ya. Nanti saya baca. Nah, kalau saya seperti itu, kamu nanti kan, Tenang. Nanti saya bacakan Anda. Nanti akan saya bacakan Anda Alkitabul Muqaddas versi Arab. Najis masuk ke channel mereka. Emil, najis mukolado. Kasihannya. 3 pagi hari bersama-sama menikmati asmara. Astaga. Kasihannya. Ya coba kita baca ayat super susuan kan? Bagaimana kita? Coba kau tanya sama Daniel dulu. Kenapa Daniel murtad? Silakan Daniel, mainkan dia dulu. Saya nggak perlu mau nanya kenapa murtad. Kalau udah murtad ya sudah. Makanya ayo kan kamu bangga dong dengan Alkitabmu sekarang. Saya bangga dengan Alkitab, saya bangga dengan Bible. Itu surat. Daniel, surat itu cuman besar bacot, nggak ada otaknya, percuma. Kalau punya otak mau baca itu. Udah. Turunkan aja dulu Pak Bom. Saya mau tunjukkan dulu sama mereka. Iya kayak begitu nggak usah Pak, dibuang aja Pak, yang pinter aja, biar Daniel tuh. Iya. Saya mau bacakan dulu beberapa riwayat. Ini ada saya buka di sini di PDF saya. Ntar dulu. Saya buka di PDF saya. Ini kitab. Nah, kitab ini sebentar. Ini kitab Sunan Ibnu Majah. Sahih Sunan Ibnu Majah. Bentar ya. Sebentar, Daniel boleh saya potong Daniel? Boleh Pak. 1 menit aja. Saya mau nyapa Silakan. Abi. Abi. Shalom. Abi, kemarin Pak ini meninggal. Pak Luis. Iya. Iya. Jadi kemarin kita ketemu sama Pak Andi Burhanuddin sama Pak Rusli Manwarfa. Jadi kita datang di sana. Itu Bi ya. Jadi ya itu kabarnya. Dan saya juga mau kasih tahu Pak Bom, tadi kita selesai baptis. Ya. Baptis 4 orang Abi. Haleluya. Siapa saja Pak Abi? Siapa saja? Namanya Muhammad Catur beserta istri. Terus satunya? Terus beserta istri ya. Terus ada 2 orang itu kan dari Pak Bom, 2 orang dari saya, dari kita. Kebenaran yang 2 lagi masih ditunda ya. Iya kita masih Anto dengan Lucy ya. Ya, tapi tadi juga ada Lucy juga namanya. Nah, jadi Pak Catur nama baptisnya adalah Yosua, kemudian istrinya Sarini Deborah ya. Ya, terus kemudian Lucy itu nama baptisnya adalah Esther. Kalau Sri itu bukan, Lucy lain, Lucy dari saya. Terus kemudian satu lagi Yohana, Sri. Jadi kita ini apakah masih itu atau Pak itu dulu untuk saya tampilkan videonya atau biar anak Daniel dulu? Terus Pak Bom. Ya, silakan. Nanti video nanti gampang sebentar, Pak. Silakan. Ya. Baik. Nanti gampang sebentar. Saya mau bacakan satu riwayat yang membuat saya murtad, dan riwayat ini juga yang membuat saya kemarin dilaporkan ke Bareskrim. Saya akan bacakan Santabe, Ari Ibrahim. Ya, Pak Saifuddin, Santabe. Ya, ini saya bacakan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Juz'ut Tsani.
Juz Tsani itu jilid kedua. At-Tab'atul Ula, cetakan pertama. Diterbitkan oleh Darul Haramain 1417 Hijriah. Perhatikan ini ditulis oleh Imam Al-Hakim lil Imamul Hafidh Abi Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Ini kitab sahih ini. Ini halaman as-saffahah, tunggu dulu saya lihat dulu halamannya. Saffahah 344. Perhatikan baik-baik. Kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil batha'i famarrat sahabatun faqala atadaruna ma hada qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sebuah lembah, lalu lewatlah awan, maka beliau bersabda, tahukah kalian apa namanya ini? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bisa diperhatikan bahwa betapa primitifnya sahabat Nabi pada saat itu, karena hal seperti ini pun dia tidak tahu. Perhatikan baik-baik. Faqala as-sahabu, faqulna as-sahabu, faqala wal muznu, faqulna wal muznu, faqala wal ananu, faqulna wal ananu, thumma qala. Maka beliau bersabda, ini adalah awan, bayangkan. Awan pun dia nggak tahu. Maka kami pun mengatakan awan, dan al-muznu. Maka kami pun berkata al-muznu. Dan al-anan. Maka kami pun berkata al-anan. Kemudian beliau bersabda, atadarunakum bainas sama'i wal ard? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Berapakah jarak antara langit dan bumi? Maka kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala bainahuma masiratu 500 sanatin. Beliau bersabda, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Wa min kulli sama'an ila sama'il lati taliha masiratu 500 sanati. Dan jarak antara langit satu ke langit lainnya sama dengan 500 sanati, 500 tahun perjalanan. Wa kisafu kulli sama'in masirah 500 sanatin. Dan ketebalan setiap langit adalah 500 tahun perjalanan. Wa fawqas sama'is sabi'ati bahrun baina a'lahu wa asfalihi kama baina as-sama'i wal ard. Kemudian di atas langit ketujuh terdapat lautan yang jarak antara atas dan dasarnya seperti jarak antara langit dan bumi. Tsumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'alin baina rukbihim wa adlafihim kama baina as-sama'i wal ard. Kemudian di atas itu, maksudnya lautan tadi, terdapat 8 ekor kambing liar yang jarak antara lutut dan kuku mereka seperti langit dan bumi. Jadi di atas langit itu ada laut, di atas laut itu ada 8 ekor monster kambing liar. Jarak antara lutut dan kuku kambing itu sama dengan langit dan bumi, berarti 500 tahun perjalanan. Tsumma fawqa dhalikal arsyu baina asfalihi wa 'alahu kama baina as-sama'i wal ard. Kemudian di atas kambing itu terdapat arsy yang jarak antara atas dan bawahnya seperti langit dan bumi. Wallahu ta'ala fawqa dhalik, dan Allah ta'ala berada di atasnya. Artinya begini, Allah ini arsinya, singgasananya dipikul oleh 8 ekor kambing liar yang ada di atas langit. Mirip kayak Buddha Julai gitu. Nah, di atas arsy itu, disitulah Allah. Jadi Allah ini singgasananya, dan di mana Allah duduk di atasnya, itu dipikul oleh 8 ekor kambing liar, monster kambing liar. Di sini riwayatnya dikatakan hadis sahih. Sahih artinya dari sisi sanad, jalur periwayatan, semua rawi-rawinya itu sikoh. Ya, kalau sudah berbicara sahih, semua rawinya sikoh. Ini baru berbicara tentang konsep akidah. Gara-gara riwayat ini, itulah yang membuat saya murtad, dan riwayat ini pula yang buat kemarin saya dilaporkan ke Bareskrim. Ini salah satunya, baru bab akidah. Kita belum masuk kepada kitab-kitab sirah nabawiyah. Belum lagi kita masuk kepada begitu banyak lah yang saya soal di sini, yang saya teliti beberapa tahun lalu waktu saya masih semester 1, semester 2 di kampus. Ya, saya perkenalkan, saya mahasiswa jurusan ilmu hadis, saya Fakultas Usuluddin. Sekarang saya lagi skripsi. Ya, Ndede Pak Saifuddin Ibrahim. Iya. Ya, sentabe. Saya mengagumi. Iya, Pak.
Jadi begini, kalau kita membayangkan perkembangan ke depan karena banyaknya muslim yang bertobat, ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya bahwa kaum Kedar itu akan tunggang langgang datang kepada Yesus karena tidak percaya dengan adanya Nabi Arab. Semua nabi itu dari Israel, tidak pernah ada nabi dari Arab. Satu-satunya nabi Arab itu hanya yaitu Muhammad. Muhammad itulah nabi satu-satunya mengaku mulia, apanya yang mulia. Jadi Yesaya 21 ayat 16 dan 17 itu akan terbukti bahwa kaum Kedar, yaitu pengikut dari turunan itu, akan datang berbondong-bondong dan tinggal sejumlah sedikit saja dari mereka. Kenapa? Karena ajarannya tidak bisa masuk akal dan akal-akalan. Semuanya akal-akalan. Saya menulis sebuah buku yang ini dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Iya, betul. Nabi dari Bani Israel. Sudah Tidak ada nabi dari Arab. 10 tahun. Jadi tidak ada nabi dari Arab. Bukan saja. Dari 25 nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, satu-satunya nabi dari Arab itu, dari Bani Arab ya, yaitu nabi nomor 25. Itu yang saya pegang sampai hari ini, sehingga marah semua kiai di Indonesia, menteri-menterinya marah. Sampai Mahfud MD marah dan dia harus menangkap saya. Jadi begitu. Coba cerita singkat tentang pertobatanmu. Madar. Ya, lanjut. Ya boleh, Bahasa Bima. Oh, enggak, santai. Jadi begini, saya kemarin sempat kesaksian di TikTok. Jadi memang ini saya mau buka sedikit bahwa saya memang besar di Makassar karena saya pesantren di sana. Aslinya orang tua saya itu orang Bima. Ya. Ya. Jadi orang NTB. Nah, saya awalnya itu mau kuliah di Al-Azhar Kairo. Cuman karena ada permasalahan sedikit dengan keluarga, saya nggak bisa berangkat, nggak jadi. Bukan karena saya bodoh, nggak. Saya sudah tes IQ saya di atas rata-rata. Akhirnya karena ada konflik dengan keluarga, saya pergi dari kampung halaman dan melanjutkan kuliah di Indonesia, salah satu universitas Islam yang saya nggak bisa sebut di mana tempat dan apa nama universitasnya. Yang pasti saya Fakultas Usuluddin. Ada beberapa kitab yang memang ketika kita ngaji di pondok itu ada bab-bab tertentu yang nggak kita baca. Paling kita ngaji di sana itu kayak Safinah, Sulamut Taufik. Kita ngaji Alfiyah Ibnu Malik, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki, dan seterusnya. Saya ngerti lah ilmu nahwu. Terus kita belajar juga ilmu sorof, ilmu akidah itu paling kita belajar kayak Aqidatul Awam dan sebagainya.
Akhirnya selesai. Jadi dianggaplah misalkan kitab-kitab standar sebagai sumber primer kutubus sittah. Contoh misalkan kitab Sahih Muslim. Tidak semua. Jadi setiap subuh itu ada ta'lim biasa, ada ta'lim. Tapi di ta'lim itu ada beberapa bab yang kita langkahi kadang-kadang. Salah satu di antaranya misalkan kitabur rodo, kitab menyusui, bab rodo'atul kabir, menyusui pria dewasa. Nah, itu salah satunya. Saya nggak akan membacakan itu, karena ini saya mau singkat aja, karena kemarin udah. Jadi, saya belajar ilmu hadis di kampus, di semester pertama itu, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ingat ya, karena sekarang itu saya semester akhir, saya skripsi sekarang. Jadi dari semester awal itu saya buka kembali kitab-kitab itu karena memang kita dituntut untuk mengkaji ilmu hadis. Ya kita belajar ada namanya itu ilmu mustalahul hadis. Nah ada juga di dalamnya itu metodologi penelitian hadis namanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah saya bukalah ternyata ada beberapa riwayat yang saya temukan itu betul-betul konyol. Jadi awal mula murtadnya itu karena hadis pertama. Ya. Terputus Daniel, sabar ya, putus dia. Oke, selamat malam Nabi YouTube. Selamat malam. Pak Bom Bom, ini di live di YouTube ya Pak Bom Bom ya? Iya live ini, live di YouTube. Oh alah, astagfirullahaladzim. Penonton hampir 3.000 nih malam hari ini. Pak Bom Bom. Ya, silakan. Izin tanya lagi sama Daniel ya. Dia katanya Kristen Kafah. Boleh saya tanya ya? Boleh. Maaf kepental. Oke Daniel, jawab pertanyaan saya ya. Ya, Saya kurang bagus sinyalnya. Gimana? Ya, saya dulu yang mau nanya itu. Nanti kalau dijawab sama Daniel, nanti kena. Daniel kalau menjawab pertanyaan mereka, hati-hati jangan kelihatan kebenaran menghina. Enggak. Jangan terpakai. Pak Kirana, jangan terlalu bertanya kepada agama orang lain. Bisa-bisa dirimu dijamah Roh Kudus. Gak masalah. Siap ditanya ya? Sebentar, saya selesaikan dulu biar saya nggak framing ini. Kalau diputus penjelasanku dan dipotong-potong videonya, ini gua bisa ditangkap. Sabar. Saya mau kasih contoh satu aja di antara sekian banyak contoh. Sekian banyak penemuan saya dalam penelitian saya. Satu contoh misalkan kitab Sahih Al-Bukhari terbitan Dar Ibn Katsir. Ini saya buka kitabnya, ini ada di depan saya nih, kitab PDF-nya. Terbitan Dar Ibn Katsir. Ini halaman 76. Riwayat nomor 268. Ini saya kasih contoh. Haddatsana Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi as-sa'atil wahidati min al-laili wan nahari wa kunna 11 qala qultu li Anas aw kana yutiquhu qala kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Telah mengabarkan kepada kami Anas bin Malik adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama dari malam dan siang hari. Saat itu jumlah istri beliau ada 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau mampu melayani mereka semua? Dia berkata, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Beliau diberikan kekuatan setara dengan 30 orang laki-laki. Ini minal laili wan nahar, ini dari malam sampai pagi ini gimana? Fatahajjat bihinya itu di mana? Ini bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Di sini 11 orang. Oke, mau dicocokologi. 2 tambah 3 tambah 4 berapa? Enggak sampai. Jadinya 9, di sini 11. Dihajar semua. Ini mana tuh? Minal laili wan nahar.
Dari malam sampai siang hari. Ngeri. Sudah ya. Pak Bom, izin. Moderator, Pak Bom. Ini orang pinter mau saya tanya nih, orang cerdas nih. Ya jelas loh, kamu aja nggak sekolah-sekolah gimana? Iya. Orang pinter ini mau saya tanya. Siap mau ditanya, Daniel? Silakan. Oke. Bapak harus pertanggungjawabkan dulu yang tadi, riwayat tadi itu. Bisa dibuka Quran surah An-Nahl ayat 93. Gimana? Bisa Allah menyatakan putus-putus suaramu Pak, apa? La ja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man An-Nahl ayat yasha'. berapa? An-Nahl ayat berapa? Quran surah An-Nahl ayat 93. Kenapa memang Tuhanmu menyesatkan di situ? Kenapa? Oke. Ya. Terjemahannya begini. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Perhatikan. Di sana dikatakan yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Iya, Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dan Dia menunjuki siapa saja yang dikehendaki. Ini artinya, coba kamu jelaskan apa maksud dari ayat Allah itu. Ya, Quran surat berapa Perhatikan itu? baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Bapak menerjemahkan pun udah salah. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Jadi di situ dikatakan walau sya'allahu laja'alakum, itu domirnya Pak di situ jamak. Sudah, yang mudzakkar. saya tanyakan. Ya, sebentar. Bapak mau saya menjawabkan? Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki dan menunjuki siapa saja yang dikehendaki. Apa maksud dari ayat itu? Silakan. Bapak mau saya menjawabkan? Ini saya menjawab ini. Ya, saya jawab dulu. Ini ayat ini utuh. Saya nggak mau potong-potong. Perhatikan baik-baik. Bapak di sini sudah salah dalam menerjemahkan. Ya, artinya ini berlaku kepada seluruh manusia. Kalau Tuhan mau, Dia menjadikan sebagai ummatan wahidah. Umat yang satu. Walakin, tetapi, yudillu, kata Allah di sini, itu menyesatkan. Tetapi, Dia menyesatkan man, siapa? Yasha'u. Wa yahdi, asal katanya huda. Dan memberikan petunjuk man, yasha'u. Ya, dan memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Wa tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Perhatikan baik-baik, Pak. Perhatikan baik-baik. Artinya di sini ini dari original teks ya, Tuhan menjadikan kita sebagai wayang golek. Ini original teks. Saya nggak mau merujuk kepada terjemahan Depak. Persetan lah dengan terjemahan Depak. Bisa dipotong dulu? Saya nggak pernah memotong Bapak. Silakan, lanjut. Oke. Jadi menurut original teks ini, ya, kita bisa perhatikan wayahdi, asal katanya adalah huda atau petunjuk. Yahdi, dia memberi petunjuk. Mayyasya, siapa yang Dia kehendaki. Watus alunna amma kuntum ta'malun. Kan begitu. Nah, jadi perhatikan baik-baik, saya berhipotesa bahwa kemungkinan besar Tuhan di sini berbuat semena-mena terhadap kita.
Saya tidak butuh Tuhan yang seperti itu. Saya mau Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan yang hanya ada didapatkan ketika kita beriman kepada Yesus. Ketika Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Sudah penjelasanmu seperti itu, Kiai. Luar biasa kau. Ini ya ayat yang ini ya. Surat 13 Bukan. ya, ayat 27 ya. Bukan. Bukan. An-Nahl, Pak, ayat 93. Sekarang begini, Daniel. Oh, 19. Sekarang kau menjadi kafir. Ya kan? Saya bangga dengan gelar kafir. Itu sudah ditentukan oleh Allah ataukah memang ditentukan oleh dirimu sendiri? Jawab. Kalau merujuk kepada ayat ini ya Allah. Kalau merujuk kepada ayat ini ya Allah yang menentukan. Gimana dong? Kamu. Kalau Allah semuanya, ya, segala sesuatu perbuatan manusia itu, misalnya kau masuk Kristen, kafir, nanti masuk neraka, ya, itu karena sudah ditentukan oleh Allah. Berarti bagaimana dengan amal? Apa? Begitu, kenapa harus disiksa? Kamu harus jawab itu. Bagaimana penjelasannya? Kan Tuhanmu maha menyiksa, Pak. Pantas kau nggak ngerti apa-apa tentang Quran, Daniel. Loh. Aduh. Kok langsung framing? Coba bantahlah. Ya. Bang Daniel, bentar, saya pengen ngomong. Ya. Sejauh mana Anda bisa memahami Al-Quran, Pak Kirana? Coba. Oh, saya jelaskan. Anda saja baca Al-Quran aja masih belepotan. Sebentar. Anda saja disuruh saya perbaiki Al-Quran aja, Anda ngamung-ngamung gak jelas kok. Sebentar. Soal bilang orang nggak bisa ini. Sebentar. Sendiri. Kau sebentar. Dia tidak mengerti apa itu arti al-muntakim. Ingat kau, apa al-muntakim? Al-muntakim itu maha menyiksa, bos. Itu salah satunya al-muntakim. Ya muntakim, wahai yang maha menyiksa. Ngerti kau? Apa al-muntakim? Mana datamu? Aduh, mana pula dataku? Wah, kau ini yang nggak ngerti. Katanya kau mesantren. Keluarkan Quranmu. Mana Allah itu maha menyiksa? Itu al-muntakim. Iya, coba keluarkan mana? Udah lu jangan lari kemana-mana, Dia nggak tahu kalau. Ntar, dia nggak tahu kalau itu Asmaul Husna. Ya muntakim. Iya, Pak Kirana itu narasinya dia sok-sok dimenggelegarkan. Mana data. Dia tuh terlalu bebel, Bu Hana. Terlalu bebel dia tuh, otaknya terlalu bebel. Pak Kirana nggak ngerti jadi sok-sokan gitu. Gini, ketahuan orangnya ini dia tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi itu sedang menunjukkan ya, siapa jati diri Pak Kirana sesungguhnya, bukan itu al-muntakim itu maha menyiksa, Pak. Al-muntakim maha menyiksa itu Asmaul Husna. Bapak tanya mana datanya, ketahuan Bapak nggak hafal Asmaul Husna. Ayo. Asmaul Husna katanya nama-nama Allah yang maha menyiksa. Itu ya muntakim, al-muntakim. Waduh. Loh, kenapa, Pak? Kenapa? Enggak, itu benar enggak yang saya bilang tadi? Quranmu saja kamu nggak paham. Oke. Tadi kamu Pak, sebentar dulu. Dari tadi kok ngocos terus. Saya mau bilang begini. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Iya, sebentar. Kok ngocos terus orang tua, woi. Orang tua, kau udah mati nanti sabar dulu. Begini. Tenang. Orang udah baik-baik loh dari tadi. Sebentar dulu. Kau mau framing kemana lagi? Dari tadi kau larikan kepada, kau bilang, oh itu Tuhanmu, begini-begini. Ya itu ku jawab itu al-muntakin. Anda meminta data. Saya bilang itu mana ada ketahuan. Bahwa Allah itu maha menyiksa. Itu tadi Bapak. Coba Pak. Tapi lagi coba. Giliran saya deh. Aduh, gregetan sama dia. Lu baca nih. Pak Kirana. Pak Kirana. Coba deh baca Al-Quran Pak Kirana. Ya, sabar. Yang lain Sunan Tirmidzi.
Ini kau baca ya. Baca ini. Baca ini. Baca. Itu mah anak saya juga berebel baca itu mah. Iya, baca ini data. Udah baca dulu. Jangan anakmu, Pak. Kamu, Pak. Al-Muntakin dia nggak tahu kalau itu Asmaul Husna. Bawa anaknya, bawa ke sini anaknya. Baca dulu. Dia minta data. Kau baca ini ya. Ini Hasan ya. Dia menurut Al-Albani ini adalah Hasan sahih. Ya. Rasulullah bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Surga berkata, orang-orang lemah dan orang miskin memasukiku. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong memasukiku. Lalu Allah, ini masalahnya yang tadi. Astaga, Asmaul Husna tadi. Ya Muntakin. Yang loncat lu. Allah berfirman, kau adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Nih, baca. Itu. Al-Muntakim. Tuhan Maha menyiksa. Dia tanya mana datanya, itu Asmaul Husna. Itu ayatnya, itu dalilnya. Al-Muntakim itu. Astaga. Aduh. Repot ini. Masya Aku Allah. di Marinzuma nanti, Pak. Di Marinzuma Bapak nanti itu. Aja kali ya Daniel. Kiai jelasin kan kau ngorok. Ini data ini. Apanya yang congor? Coba lihat itu, Pak. Kasih itu gede itu tulisannya itu. Agak gedein lagi. Bisa kah dia agak gedein itu Arabnya itu? Quran surah An-Nahl ayat 93. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Nah. Siapa perawinya ini? An Abi Hurairah taqala. Oh ini ya Abu Hurairah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak wayang golek gitu. Memang iya. Robot gitu. Iya, memang. Udah. Bang, Pak Sang. Orang nggak ngerti mah dijajalin gimana pun juga orang bodoh mah gak bakalan paham. Jadi percuma kita nanyain penambahas. Nggak apa-apa. Udah Pak Bom jalanin aja Pak Bom. Nggak apa-apa. Andreas. Ini buat yang di live chat, bukan buat dia. Oleh Allah untuk memilih. Kirana. Nabimu berkata takdirmu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kamu diciptakan. Mau nggak? Kamu tuh boneka, bro. Nggak percaya? Lihat ya. Lihat nih. Pusing aku. Baca nih. Misi nih. Stres juga. Nih. Ya kau pemahaman Quran. Nih. Iya baca ini. Ada Quran mengatakan manusia itu boneka. Rasulullah mengatakan apa? Allah telah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Oh baca ini. Dilaksanakan. Kirana. Ini kata nabimu. Abu Isa berkata ini hadis Hasan sahih garib. Ayo. Ini qala Abu Isa hada haditsun hasanun sahih. Tuh. Ayo jangan jadi Allah itu Al-Muntakin. Apa maksudnya kita itu seperti wayang golek? Apa maksudnya? Maksudnya lu dimainin. Ayat yang tadi itu Pak. Kan Bapak tadi suruh membaca ayatnya. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Wa tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kan itu, ya kan? Bapak tanya apa maksudnya? Saya bilangnya suka-suka Tuhan lah. Bapak yang bilang tadi mana buktinya Tuhan Maha menyiksa? Saya bilang ada di Asmaul, ada Al-Muntakim. Nah, Bapak yang mana datanya? Bapak ini berapa tahun jadi Islam? Umur Bapak berapa? Nggak tahu kalau itu Asmaul Husna. Allah. Pak, Bapak udah mau mati loh. Bapak udah mau mati loh. Udah tua loh. Masa nggak tahu itu Asmaul Husna? Saya aja masih hafal Pak sampai sekarang. Saya masih hafal itu Asmaul Husna. Bapak udah belepotan, udah peot. Bapak nggak hafal kalau itu Asmaul Husna. Bapak tanya mana datanya? Asmaul Husna di Al-Quran di ayat mana? Coba kau sebutkan. Surat Al-Hasyr.
Baca. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Aduh, saya tanya kayak gitu. Aduh, Pak. Udahlah Pak. Begini, Bapak mending belajar, udah tua, sebentar lagi mau mati. Ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Coba ulangi lagi ayat itu kau. Daniel, ulangi lagi ayat itu kau. Dari tadi lompat-lompat lu nih orang. Lompat-lompat ini orang. Lu beresin topik satu-satu. Ini saya baca ya, saya baca. Dengar baik-baik Pak, dengar baik-baik. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Hafal aku ayat itu, Pak. Makanya aku bilang Bapak, ini gimana ya? Bapak udah mau mati loh. Aduh, dia lompat-lompat ini orang ini, mau mengalihkan loh. Emang botol banget ini malah. Mau mengalihkan ini orang. Iya, lari. Udah tua, Kalau nggak udah tua botol kan jangan nggak murtad. Kalau murtad ya pasti pintar. Aduh. Pak, kau baca ini, Ini, kau baca. Pak, tahu nggak yang saya lakukan di TikTok? Islam yang nggak tahu ngaji tuh ku ajarin baca Quran loh. Biar apa? Biar gampang murtad. Bapak Saifuddin Ibrahim. Kau baca ini, udah lu jangan lari kemana-mana. Sama gua, lu sama gua. Kirana. Islam menampakkan identitasnya. Lah ini Toro Ijo. Toro Ijo ini. Kirana, kenapa lu kepanasan? Kenapa? Hadis kenapa Ranjo apa Ranjo ono Ranjo. Jempol buat Saifuddin Ibrahim. Gentleman dia, tampakkan muka. Terus kenapa? Nah si Daniel Toro Ijo. Apa urusanmu, Kadron? Benci banget dia sama saya. Penasaran. Benci banget dia sama saya. Sebentar. Inilah ya teman-teman, saya kasih tahu ya. Inilah mereka. Malam hari ini luar biasa ya, penonton hampir 3.000. Kalian bilang kami orang Kristen kasih sekolah Daniel. Sekarang yang terjadi Daniel ada, kalian naik, kalian kepanasan. Silakan yang pintar-pintar naik, jangan kirim yang botol-botol. Tunggu dulu, ini ku kasih tahu ya, saya tidak pernah disekolahkan oleh dengar baik-baik. Yang bilang saya disekolah dengar. Yang buang ini buang. Nggak ada gunanya buang. Yang bilang sampah, sampah buat negara, buang. Dia dibawa saja dulu, biar dia dibawa dulu. Ngamuk-ngamuk kok benci banget sama saya. Mana kita kenapa di sini nggak bisa dulu. Kau dikasih sekolah sebentar. Enggak, tunggu dulu. Nanti, siapa yang bilang saya disekolahkan sama gereja? Siapa tadi yang bilang itu? Abi Saifuddin besok bisa duet dengan Kiai Murtad kah besok? Dengan Andreas 3 orang, besok. Oke, lanjut, silakan. Siapa yang mau ngomong ini? Iya, enggak. Saya paling kesel itu kalau ada yang bilang saya dibiayai, dan itu banyak yang ngomong itu, saya memang Kristen dari kecil, katanya begitu. Lalu ada agenda misionaris, katanya begitu. Lalu saya dimasukkan ke pesantren, terus disekolahkan di perguruan tinggi belajar ilmu hadis, katanya begitu. Faktanya sampai hari ini, nih beasiswa gue dicabut gara-gara gue murtad. Buset, bilang gue disekolahin sama gereja. Enggak ada cerita kayak gitu. Ya, gini, enak aja kalau sebut nama pesantrenku. Boleh kasih komen. Jadi gini, kalau ada komen-komen kayak begitu, aku rasa nggak usah ditanggapin. Nggak ada gunanya banyak, kita menjelaskan. Nggak, maksudnya banyak kita harus belajar, gitu harus belajar, jangan terpengaruh gitu loh. Karena kan kita udah fokus ke depan, bukan mau lihat ke kiri ke kanan. Kalau Pak Daniel ngelihatnya ke depan aja, pakai kacamata kuda, saya rasa tenang. Nanti kalau lihat kiri kanan jadi berantak.
Udah gitu di Komal di sini pun berantakan. Karena nggak penting, kalau untuk saya nggak penting. Karena kita ngelihat dari Enggak, begini. Tadi saya menanggapi apa yang dibilang sama Pak Bom bahwa ada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Ini saya jelaskan ini. Ini saya Iya, betul, Daniel. betul. Saya Muslim dari kecil, Muslim. Yuladu alal fitrah katanya hadis. Ini saya ini. Enak sekali orang ngomong. Maksudnya aku gini, jadi Pak. yang mau naik debat aja gitu, nggak usah yang kayak gitu. Ayo betul. debat. Ayo naiklah. Maksudnya aku gini, lambat laun mereka sekarang lagi keadaan kamu gitu. Naiklah. Semakin dijelaskan mereka semakin enak nanti untuk apa keterangan-keterangan yang kamu keluarin. Mending kita buka kitab sekarang gitu kan, kita bahsul masail di sini. Itu Nah, enak. ini aja kita suruh buka Alkitab yang ini yang aku buka yang 1700-an aja, suruh mereka baca. Ini Itu. kan terjemahannya juga, ya. Itu Holy Bible itu. Pak Daniel, Bang Uf, coba izin ngomong sebentar. Dibesarin Pak Bom. Sebentar, teman-teman. Ya. Sebentar, teman-teman. Daniel. Ya. Ini ada bantuan dari Pak orang Toraja di Kanada, namanya Pak Andi Payung. Ya. Bantuan untuk Pak Daniel untuk menambah biaya kuliah. Terus ada lagi teman-teman ya, ada beberapa teman-teman ini ada bantu. Ya, itu saja informasi. Daniel, terima kasih. Anak Tuhan dari luar negeri. Ya, silakan kau ucapan terima kasih untuk anak. Terima kasih untuk seluruh jamaah yang ada di luar negeri. Kirana ini tambah panas. Ya, lanjut. Ya, itu mendingan begitu Pak. Ada yang nyumbang kita sebutin. Tapi kalau kita mau terangin apa pertanyaan mereka, naikin aja yang tadi lagi, suruh ini ngamuk-ngamuk di sini Pak, nggak apa-apa. Ya, suruh lihat aja Alkitab lama, kita cocokin. Kalau ada pertanyaan, yang tadi, Pak Bom. Oh, coba nanti kita Alkitab lama ini dibesarin Pak Bom. Gedein Pak Bom itu. Ini itu ada data dari yang Makassar. Ini ada dari Makassar, Jeneponto. Terima kasih dari Makassar Jeneponto. Iya, ada dari Makassar Jeneponto. Dia tidak sebut namanya. Dia tidak sebut namanya. Oke, lanjut nih. Ya, gedein itu layarnya Pak Bom tadi sana. Gambarnya siapa? Pak Ups ya? Itu sana itu yang data ini Bible. Ini apa ini? Nah, ini kan? Saya juga bingung itu. Saya juga bingung itu. Saya angkat tangan kalau itu. Masih ajaannya lama juga kan? Ini 1700-an ini. The old and new apa itu? Pusing lah lihatnya. Ya. Pak Bom, izin bicara sebentar, Pak. Ya. Boleh. Gini ya, sebenarnya gini Kiai ya, Bang Daniel ya. Si Kirana itu dia tuh kepanasan karena kenapa? Dalam orang-orang yang pintar atau orang yang itu pada keluar semua. Jadi mereka nggak ada backingan buat memberantas orang-orang bodohnya gitu. Itu sih. Orang orang malas pengen cepat kaya. Karena gini ya, seorang seperti Kang Daniel ini, seperti Kirana ini, dia cuman modal ngomong doang. Disuruh baca Al-Quran aja tadi masih mencela-mencela. Diperbaiki aja dia ngamuk-ngamuk gitu loh. Jadi nggak perlu lah. Saya aja dibilang katanya saya pernah jadi Kristen Katolik katanya. Makanya dia berpindah jadi Islam. Itu Pak Bom dari Kosarli dia bilang kayak gitu. Nge-DM dia. Raji, katanya kamu dari Kristen Katolik ya? Innalillahi kata saya tuh. Kalau memang saya dari Kristen Katolik, udah saya hafal doa Bapak kami atau Iman Rasuli. Ya, jadi teman-teman, Pak Bobo mau kasih tahu dulu ya. Jadi teman-teman, Pak Bobo mau kasih tahu dulu ya nanti suatu saat belum bisa bersaksi, tapi ini di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu Daniel Kiai Murtad dengan ini anak rohani saya namanya Ustadz Razi. Dia sudah bertobat kemarin, kalian silakan nonton. Salah satu ustadz yang bertobat dan dibaptis. Ini sementara saya masih ajar dia untuk pemahaman Alkitab. Dia sementara melakukan kateksasi di salah satu gereja di Bandung dan dia ditemani oleh ada salah satu anak Tuhan juga yang mengawal dia dan dijaga juga oleh Bunda Hana sebagai mama rohaninya Bunda Hana dan Mak Lina. Jadi kita sementara jaga dia untuk kita pemahaman Alkitab dan nanti suatu saat nanti dia akan bersaksi
Dan teman-teman tolong bantu, yang mau bantu silakan anak-anak Tuhan, karena mereka ini juga dari keluarga yang kontrak ya, sewa-sewa ini, dan mereka masuk sekolah termasuk Razi atau alias Theodorus dan apa namanya ini Daniel. Dan rencana Theodorus ini mau sekolah pendeta. Jadi anak-anak Tuhan ada yang punya kelebihan boleh nanti bisa telepon saya kasih nomor telepon, langsung berhubungan dengan Razi ya. Karena dia mau sekolah pendeta, tolong bantu dia kalau dia mau sekolah, ya ada yang mau kelebihan bisa kasih kuliah, boleh lah, atau kumpul-kumpul boleh ya. Ini Razi nih ya. Betul nggak Razi, kamu mau sekolah ya, teologi ya? Iya Pak Bom, rencana seperti itu sih kepengennya, supaya lebih memperdalam lagi gitu loh. Iya. Karena Theodorus ini mau sekolah, dia kan ustadz, jadi dia mau belajar memperdalam Alkitab juga dia. Siapa tahu dia bisa ganti Abi Saifuddin Ibrahim. Ya. Penerus semakin banyak ya. Oke lanjut Daniel, silakan Daniel. Ya itu dulu tadi Pak, buka dulu itu tadi ini. Oh ya ini. Wah, ini kitab kuno ini. Shalom. Genesis. Pak Pembon, terima kasih ya. Sebelum saya pamit, saya sudah diberi kesempatan. Nanti lain waktu izin saya masuk lagi ya Pak Pembon. Ini udah malam. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you. Baik. Ya, makasih. Shalom semuanya. Ya, selamat malam. Shalom. Oke, sebentar ya teman-teman, kita iklan dulu ya. Air laut itu karena apa? Gara-gara air laut sampai saya lupa ini air laut ini Madia ini. Air laut enggak tuh? Air laut Madia ini. Ada Madia ya di sini? Gara-gara Madia saya kaget Madia nih. Kalau dia sih otak kosong. Tawarkan dulu sama anak-anak Tuhan. Enggak apa-apa. Satu yang saya mau tawarkan, saya mau tunggu ada anak Tuhan yang bisa telepon saya selama 1 bulan. Saya pingin bikin buku, judulnya Pak Bom menjawab pertanyaan dari para kadrun. Ya. Saya ingin Anda dukung saya bikin buku. Buku itu harus kita bagi gratis, tidak boleh kita jual. Saya mau cari donatur yang mau siap. Saya akan berikan saya punya ilmu semua. Saya akan menjawab secara alkitabiah. Mengajar. Supaya nanti anak-anak Tuhan semua membaca. Oh ini orang begini. Pertanyaannya ini saya jawab begini. Pertanyaannya ini jawab begini. Adakah anak-anak Tuhan yang siap? Buku itu kita kasih cuma-cuma sebarkan. Itu bagus. Kita bayar 2 orang. Untuk mengetik. 1 tulis, 1 mengetik. 1 mendengarkan. Baru buku itu kita sebarkan. Siapa yang mau buku silakan kirim alamat, kita tinggal kirim tuh buku. Itu saya ingin bikin buku. Alkitab menjawab Alkitab. Tapi belum ada sampai sekarang. Itu saya punya tujuan. Gitu, supaya anak-anak Tuhan baca, oh ayat Alkitab ini bertanya. Contoh. Kenapa kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Itu bukan orang Kristen. Kenapa Yesus bisa dikatakan Tuhan? Di Alkitab itu banyak pertanyaan. Itu saya punya tujuan sebenarnya. Bikin buku, tapi saya tidak bisa bayar orang untuk mengetik. Saya tidak bisa bayar orang bawa ke cetak. Saya tidak bisa bayar orang untuk membayar mereka punya gaji. Tidak bisa. Dan buku itu mahal kalau dicetak. Harus kita kasih orang-orang gratis. Jadi orang-orang yang baru mengenal Yesus, mereka semakin kuat. Orang yang belum mengenal Yesus, mereka pun. Oh katanya si Suma bilang, Yesus bukan Tuhan. Ini jawabannya. Banyak orang yang diberkati. Anda membantu pelayanan secara langsung, Anda mendapatkan berkat. Dengan adanya betul. Saya mau kalau ada orang pengusaha yang sangat hebat,
telepon saya, mari kita bikin buku. Oke, Babe masih standby kah, Babe? Babe? Babe Lidara? Babe Lidara? Babe? Babe? Babe monitor, Be. Babe mau putar itu dulu yang dibaptis tadi, Babe. Oke. Kayaknya mesti Tidur, Pak. Tidur kayaknya. Oke. Lanjut, Kayaknya, Daniel. kayaknya saya harus nunggu lama lagi. Silakan Nabi Saya harus YouTube, nunggu silakan lama Nabi ini, YouTube, ya. Nabi YouTube. Silakan Nabi YouTube. Haleluya, saudara-saudara. Kita berharap channel ini akan goncangkan terus karena kedatangan Kristus yang sudah lama lagi kita akan menyaksikan betapa banyaknya kaum saudara yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ini menurut berita yang dilansir sendiri oleh kaum salaf, oleh para Ustadz, bahkan FPI, 1,5 juta Muslim datang kepada Yesus masuk Kristen. Itulah sebabnya para pejabat, orang-orang tinggi di Indonesia ini berusaha untuk membuat undang-undang agar mempersulit gerak-gerik para pemberita Injil. Tetapi mana kita melihat YouTube ini adalah berkat keunikan. Sehingga YouTube dan semua kecanggihan teknologi ini telah menelanjangi Muslim, menelanjangi Islam yang tertutup berabad-abad. Kita tahu tadi Daniel bertobat hanya karena menemukan keunikan keanehan, hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang nggak masuk akal. Sementara mereka mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Itu tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggian Islam. Ad-dinu al-aq la dina liman la aqlala. Agama itu adalah akal. Tidak beragama orang yang tidak berakal. Nah, sementara ajaran-ajaran Islam ini semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin cerita abad ke-7 naik ke langit pakai buruk, kuda putih berwajah perempuan? Bagaimana mungkin melewati kecepatan yang melebihi suara? Muhammad tidak pakai masker, tidak pakai helm, dan tidak ada tabung gas, sehingga dia nggak mungkin bisa bernafas. Masuk akal. Masuk akal bagaimana dengan begitu, saudara-saudara? Jadi tidak sesuai dengan Islam. Islam adalah agama damai. Ayatnya di Madinah, di Mekah, ayat Makkiyah bilang begini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Ini pernyataan yang bagus, tetapi tidak masuk akal. Ketika Islam memerintahkan Muhammad memerintahkan peperangan, memerintahkan berperang. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Di ayat sebelumnya, lakum dinukum waliyadin, ataupun ada ayat inna dina indallahi Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama.
Jadi saling kontradiksi ayat-ayat Al-Quran inilah yang menyebabkan orang saya tidak percaya dengan Islam, tinggalkan Islam. Jadi tidak sesuai dengan Islam. Katanya agama damai. Damai dari mana? Makanya saya mengkaji ayat-ayat Alkitab. Damai, membunuh orang damai. Lihatlah negara-negara yang mayoritas Islam, Muslim di dalamnya banyak, itu berantakan semuanya. Pemerintahannya berjalan dengan kacau. Dan negara-negara Islam tidak ada negara yang mati. Apalagi mereka itu mengikuti, menerapkan hukum Islam, hukum abad ke-7. Itu mulai dari Maroko sampai Merauke. Tidak ada yang bisa menjamin kebaikan pemerintahan itu. Dan tidak ada legitimasi bahwa sebuah negara yang menyertakan di dalamnya itu adalah Muslim. Itu negaranya bisa mati. Mesir hancur, Libya porak-poranda, Syria kacau, Yaman sampai 2007 saya masuk penjara itu, 2017 saya masuk penjara, 200.000 Muslim Yaman dibantai oleh Arab Saudi, kirim bom untuk Houthi. Itu semua bom-bom itu dipakai dari uang haji, saudara-saudara. Jadi saling hancur menghancurkan. Maka benarlah apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab tentang turunan Ismail itu. Kejadian 16 ayat 22. Kejadian 16 ayat 12, maaf. Kejadian 16 ayat 12. Laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, dia akan melawan, tiap orang akan melawan dia, dan dia melawan tiap-tiap orang di rumah kediamannya. Dia melawan semua saudaranya. Itulah Arab, itulah Muslim. Jadi benar apa yang dibuat oleh Alkitab ini, saudara-saudara. Ya, yang berkaitan dengan ini, adakah dari Muslim yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya boleh, Pak. Boleh. Jadi gini, Pak, boleh nggak dijelaskan, Pak, yang agamamu, agamaku? Karena itu ada dua cerita dengan taslim taslam itu, Pak. Karena yang saya mengerti, keluar taslim taslam waktu dia tidak berkutik, tidak punya pasukan, tapi begitu dia punya pasukan baru dia pakai taslim taslam, Pak, gitu. Nah, itulah kontradiksi ajarannya Muhammad. Ketika masih di Mekah, Muhammad itu lebih kurang 12 tahun di Mekah, dia hanya mendapatkan lebih kurang 100 pengikut selama 12 tahun. Begitu dia pindah ke Madinah, nah dia mulai selama 2 tahun itu dia mengkoordinasi orang-orang yang datang kepada dia di Madinah yang mengaguminya. Mulailah lebih kurang 370 orang pengikut baru. Dengan kekuatan itu Muhammad sudah mulai menantang. Kemudian masuk ke suku-suku kecil untuk memaksa suku-suku itu
masuk Islam aman, masuk Islam aman. Jadi ayat lakum dinakum waliyadin itu sudah dihapus, sudah dimansuhkan oleh ayat-ayat Mekkiyah. Tidak ada itu damai, tidak ada itu toleransi. Setelah Muhammad mendapatkan kekuatan. Jadi itu taslim itu, Pak ya? Ya, itu maksudnya. Jadi nggak ada lagi. Waktu dulu itu sakiftumuhum, waktu itu akhrajakum. Bunuhlah mereka di mana saja kau mau jumpai mereka. Ya, jadi itu Pak ya, makanya lambangnya itu apa? Pedang, Pak ya? Ya begitulah. Maksudnya biar kita paham. Kalau ada orang bilang lakum dinukum waliyadin itu adalah cuman kemunafikan. Abi punya suara feedback, pecah-pecah. Ya, pecah-pecah Pak. Oh, ini dari kenapa feedback ini Pak Bom dari Bang Ups kayaknya. Coba Bang Ups di mute dulu Bang. Abi punya suara, apa bisa pakai headset Abi? Pecah. Saya nggak ada. Oh, nanti. Iya. Ya, jadi aku mau jelasin gitu aja Pak Bomo. Jadi untuk kita ini ya, kalau ada orang suka bilang, oh ini ajaran kita itu baik, wakum dinukum waliyadin, itu sebenarnya waktu dia tidak berkuasa gitu loh. Nah, makanya mereka menyebarkan agama itu memang dengan pedang. Setelah dia berkuasa, dia pakai wakum apa? Dia pakai apa? Bang Ups suka. Coba Bang Ups keluar dulu, berisik. Oh, Nabi YouTube yang bikin kredit juga. Dari tadi nge-mute Pak, ngemuk. Udah. Ya, ini mantap. Aku udah cek tadi, aku nggak ada suara apa-apa. Pak Ups enggak. Ini mantap ini. My theory apa nih, lovers? Pak Bom lagi sibuk makan, nggak bisa kontrol. Ya memang kalau gua lagi makan, FM kah? Di sini sudah jam 12 malam lewat. Sudah jam 1, aneh-aneh aja. Ya ini Daniel. Boleh. Daniel, ada bantuan dari Bapak. Daniel. Iya Pak. Ya ini ada bantuan dari Bapak Edi Gunawan di Amerika untuk biaya. Makasih Pak Edi. Kemudian ada bantuan lagi dari Pak siapa ini? Pak Murudut. Bapak Murudut di ini ya. Bapak Murudut di mana nih? Dia nggak mau sebut daerahnya. Oke, Pak Murudut dan Bapak Edi Gunawan. Terima kasih Pak Murudut. Iya, Bapak Murudut Sitompul. Oke. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Oke, silakan Abi. Boleh aku jelasin? Oke, terima kasih Pak. Mantap. Oh iya, YouTube tuh, kasihan. Boleh saya Pak bicara? Oke, Nabi YouTube dulu. Silakan. Saya boleh bicara? Tadi ada yang bilang lakum dinukum waliyadin itu dipakai oleh Muslim karena kalah debat. Setuju Pak? Iya. Kalah debat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu berarti kalah debat. Nanti maki-maki. Kemudian terakhir lapor. Memang seperti itu mereka. Itu jahatnya, itu Muslim. Nggak mampu berdebat secara logika. Hanya karena urusan agama. Kenapa saya sampai sekarang begitu menyerang Islam? Karena kesombongan Muslim di dalam beragama mereka ini sudah luar biasa kesombongannya. Nggak ada cara lain kecuali saya harus menyerang Muslim. Ini masih suara saya masih ini. Oh bagus Pak, clear. Oh bagus, clear sekali. Clear ya. Ya jadi memang ajaran mereka itu supremasi Pak, supremasi. Jadi kalau di Amerika ada supremasi ya ini mereka ini. Hampir satu Indonesia mereka itu merasa yang paling supreme. Jadi mereka itu kita memang
gaya-gaya pakai mobster kayak mafia-mafia kan? Ajarannya nabinya kayak begitu. Iya. Di dalam kitab Al-Halabah, Muhammad itu tidur dengan 30 wanita. Yang dikawininya hanya 27. Kitab 23 orang. Kitab Al-Halabah. Al-Halabah. Itu Muhammad tidur dengan 30 wanita, yang dikawini hanya 23, yang dijadikan permaisuri hanya 11. Jadi ada 7 budak. 7 budak ini kapan saja boleh ditiduri. Jadi kalau budak kita itu suami istri, walaupun budak kita itu lagi tidur dengan suaminya, saya tarik kakinya pindah ke kamar saya. Itu hak saya. Itu. Makanya dari budak-budak yang kamu miliki. Surat An-Nisa ayat 3. Iya. Ada hak istimewanya. Oke. Iya, ada 16 hak istimewa. Oke, Abi, sabar ya, Abi ya. Ya. Teman-teman. Bunda Hana. Bunda Hana. Ya, Pak. Bunda Hana mau bersaksi besok di sini, malam minggu? Malam minggu. Atau kapan Bunda Hana bisa bersaksi sampai Kapan gitu ya? Bunda Hana Besok jadwal lain. Bunda Hana open kamera sampai Bunda Hana bisa menjadi Muslim. Jadi Muslim nggak tuh? Jadi Kristen apa Muslim? Nah, maksudnya Bunda Hana menjadi orang yang jadi percaya Yesus dari Islam sampai ini. Iya betul, Muslim betul, menyerahkan diri kan? Iya, menyerahkan diri. Iya, berserah Besok Bunda Hana bisakah nanti ditemani oleh Kiai Murtad? Baik. Teman-teman, ini Bunda Hana, dia ada sementara bikin rumah doa. Jadi kalau anak Tuhan yang punya kelebihan mau bantu, silakan. Nanti besok ya. Bunda Hana itu ibunya Kiai Murtad itu. Ya. Nah, ini ibunya Kiai Murtad. Saya enak aja lo. Iya kan semua dong. Pokoknya nanti para burung emprit datang ya. Bukan, gini, Pak. Bentar Pak Bom. Gini Kiai ya, setelah rumah itu jadi saya yang pertama kali ke sana disuruh Bunda Hana. Ya. Jadi karena Bunda Hana jujur dia bantu Pak Bom. Bunda Hana ini Pak Bom kenal Ustadz Razi karena Bunda Hana. Dan Kiai Murtad juga ini adalah anak didikan dari Bunda Hana ya teman-teman semua. Jadi Bunda Hana ini punya jasa sangat luar biasa dalam hal pelayanan. Bunda Hana ini temani Pak Bom, puji Tuhan. Sudah 25 orang, banyak yang dibaptis selama ini Bunda Hana bekerja sama dengan Pak Bom. Jadi Bunda Hana ini sesuai dalam firman Tuhan, Mazmur 13 ayat yang ke-6, dia mempersembahkan puji-pujian untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan puji-pujian. Puji Tuhan, dia punya cara untuk menginjil itu dengan cara yang berbeda dengan seperti Pak Saifuddin Ibrahim. Dia melakukan lantunan apa yang Pak Saifuddin punya kelebihan. Daniel punya kelebihan seperti apa yang Daniel punya. Kemudian Razi juga dan Bunda Hana punya kelebihan apa yang mereka. Jadi cara penginjilan itu berbeda-beda. Dan Pak Bobo malam hari ini open saja. Bunda Hana ini ada bikin, silakan apa namanya Bunda Hana? Bukit doa. Bukit doa ya, lebih tepatnya adalah itu juga untuk tempat jiwa-jiwa baru ya, dan juga Bukit doa itu kami buka di sini itu untuk persekutuan doa oikumene. Jadi kami melayani untuk semua agama. Ya, bukan hanya satu agama, tapi untuk semua agama. Namun ada satu tempat di mana nanti khusus memang untuk para jiwa-jiwa yang baru. Sebab di sini saya terpanggil karena gara-gara banyaknya jiwa-jiwa yang sudah percaya sejak dari kecil. Namun mereka sekarang berpindah ya menjadi saksi Yehova. Itu banyak sekali di sini. Awal di mana saya datang di tempat ini baru 16 jiwa.
namun sekarang ini sudah hampir ribuan jiwa. Nah, Amin. untuk itu dari tahun 2017 di mana saya dengan suami saya membeli sebidang tanah dan kembali saat ini kami berikan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan biarlah nanti ada banyak jiwa-jiwa yang di situ sama-sama kita belajar, sama-sama kita bertumbuh, dan kita sama-sama finish bersama. Amin. Mungkin demikian aja simpelnya. Bunda Ana sumbang satu lagu dulu. Lagu apa? Ini masuk. Ini masuk enggak, Pak? Masuk. Di gondol Jindit Prit. Baik. Pada hari ini, haleluya, pada hari ini tepat tadi jam hujannya, jam 11:30 saya harus berangkat menuju tempat pembaptisan karena sudah ditunggu oleh saudara-saudara kita yang mau dibaptis. Oke, saya akan putarkan videonya ketika kita dibaptis karena saya juga harus mempertanggungjawabkan kepada yang punya room. Nanti kalau nggak saya dikirim burung hut-hut atau burung ababil. Burung ababil. Kemudian saya dilempar dengan batu neraka. Saya bolong-bolong. Ya, Kiai Murtadnya informasi baterainya lowbat ya. Oh, iya. Sebentar, saya akan lihat ini baptisan dari Bapak Muhammad MC aja ya, saya sebut ya. Muhammad Catur ya. Ya. Yosua. Yosua. Yang dari saya ya, yang dari saya dua. Ya, Yosua. Puji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami ya hujan cukup deras. Tapi bagi pekerjaan Tuhan tidak ada yang hujan badai kita tempuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekarang saudaraku, atas permintaan kami baptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Untuk jalan pengampunan segala dosa-dosamu dan pembaharuan hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan anakmu Catur ke dalam tanganmu. Dia sudah menjadi anak-anakmu, pewaris kerajaan surga. Terimalah dia Tuhan, pakailah dia untuk menjadi kemuliaan bagi namamu dimanapun dia berada. Kami serahkan baptisan kudus ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Itu dari Bapak M. Catur ya, Yosua. Kemudian yang kedua adalah Ibu Lucy ya, Ibu Lucy ya. Iya, Be. Bukan, Lucy Margareta, Pak. Bukan, Lucy lain dari saya, dari kita. Oh iya. Iya. Belum, dia nanti saya jadwalkan lagi karena waktunya. Baik. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk jalan pengampunan segala dosa-dosamu dan pembaharuan hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami serahkan anakmu Lucy atau Esther ke dalam tanganmu Bapa. Terimalah dia sebagai pewaris tahta kerajaan surga. Terimalah dia Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih untuk baptisan kudus di siang hari ini Bapa. Kami serahkan Esther di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Letakkan, haleluya, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dalam nama Bapa. Ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Ini istri dari Pak M. Catur. Oh. Ini istrinya. Kenapa saya blur? Karena saya menjaga kerahasiaan. Setiap yang dibaptis pasti saya blur. Karena tempat pembaptisan juga dekat dengan para kadurun. Oke, jadi harus di blur ya. Saya menjaga kerahasiaan daripada orang-orang yang dibaptis dan diri saya sendiri pasti ya. Iya, dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan hanya mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Bapa, terimalah anakmu Syahrini ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau sudah membaptis dia untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Terimalah dia, pakailah dia seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Syahrini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, itu 4 orang yang kita baptis dan kemudian ini adalah penyerahan Alkitab untuk mereka supaya mereka mempelajari Alkitab. Ini penyerahan Alkitab. Ini sudah kita serahkan Alkitab. Ya.
Yang dari saya Babe ya, 20 itu ya. Iya. Ya. Mantap. Ini sudah kita serahkan Alkitab, Bapak Catur, istrinya, kemudian ini Yosua, ini Deborah, ini Yohana, dan ini Esther. Amin. Sekian, terima kasih. Laporan selesai. Nanti kirim ke saya ya Babe ya. Oke teman-teman, informasi murtadin kami akan bekali dengan Alkitab ya. Jadi terima kasih banyak untuk anak-anak Tuhan yang sudah kirim bantuan di Solata BM2. Kemarin Pak Bom beli Alkitab, ada rencana pesan 300. Pak Bom sudah pesan 100 dan dibantu oleh Malina ya. Jadi 20 kami sudah kirim ke Bunda Hana di Lombok, NTT ya, NTT ya. NTT. Ya sudah di Bunda Hana, sudah tinggal di Bunda, tinggal tunggu terima. Nanti 20-nya ke Babe, Pak Bom sudah kasih. Nah 60 ini Malina bagi untuk di Jakarta dan rencana 20 ke Jawa Tengah, Pak Moto. Tapi saya bilang Malina, tunggu dulu nanti antri, nanti kita masih pesan lagi 200 lagi. Jadi teman-teman yang mau bantu juga untuk para murtadin yang kemarin Pak Bom sudah bantu karena masih kurang ya untuk Babe. Kemarin saya Babe baptis sekitar hampir 20 orang. Ya kalau di Jawa Timur kami masih mau kasih, jadi Alkitab itu kami masih butuh banyak pesan. Jadi kalau anak Tuhan yang punya kelebihan boleh ya untuk kita bantu mereka beli Alkitab. Dan Alkitab itu dibeli per set 100. Kalau mau beli enceran mahal, jadi kita harus belinya per set 100, satu kali beli 100. Oke, terima kasih banyak. Dukung terus channel Solata BM2, Lina Wijaya dan Lidara Raywawa dengan Bunda Hana di TikTok. Oke? Baik. Silakan. Sebelum itu saya tambahkan, jadi setiap pembaptisan bukan hanya baptis saja. Iya. Kita muridkan selama 6 bulan. Iya. Dan itu kita berikan fasilitas kepada mereka. Selama 6 bulan kita muridkan. Dan pastinya perlu biaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Jadi anak Tuhan yang mulai tergerak hatinya boleh silakan. Berapa saja boleh ya. Berarti dikategorisasi juga ya Pak Li? Iya. Dikategorisasi juga. Iya. Bahkan kita ada beberapa, jadi ada beberapa yang kita berikan tempat untuk tinggal karena mereka sudah tidak bisa lagi tinggal di rumahnya. Suaranya bergema. Ya, suara siapa bergema? Oke, udah bagus. Ya, jadi ada beberapa juga yang beberapa orang bahkan satu keluarga kita siapkan tempat tinggal karena mereka sudah tidak bisa tinggal di situ dan harus kita kontrakkan rumah atau tempat karena mereka dipersekusi di tempatnya. Ya, jadi jadi kita pengamanan tuh. Iya, jadi kita juga bukan hanya baptis tapi kita berikan mereka. Kemudian kita juga banyak membaptis yang dari penjara. Setelah mereka keluar, mereka perlu hidup. Dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Ada yang kita berikan untuk talenta mereka. Ada yang jadi Gojek. Kita berikan fasilitas DP untuk ambil motor, mereka bisa hidup. Jadi kita memberikan kail, bukan ikan. Kalau kita hanya memberikan uang kepada mereka, habis satu hari. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa mandiri sampai akhir hidupnya. Jadi kita memberikan pelajaran, pengajaran kepada mereka
kita memberikan pelatihan-pelatihan, dan kita memberikan fasilitas bagi mereka yang terpersekusi. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Andreas, silakan Andreas. Amin. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.